Hai guys, jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa juga ya diklik lonceng notifikasinya agar dapat update terbaru dari kita. Hai guys, welcome back FN YouTube channel bersama Cera, Fediza, dan Taya. Hari ini kita mau bahas tentang apa? Oh iya, kita kedatangan tamu nih guys. Kita punya tamu baru namanya Beruang Kutub. Nggak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba udah nongol aja. Iya, nongol aja. Dia mau temenin kita ya. Dia nyempil ini udah kayak upil. Oh iya, hari ini lagi hujan yang lagi ya. Hujan gede di luar. Gila, hujan-hujan enaknya ngebahas tentang apa ya, Bi? Apa yang main? Ngebahas tentang karakter orang kali ya. Kan ada Oh iya, benar. karakter orang yang extrovert atau nggak introvert. Iya, benar-benar. Kayak gue sama lo kan sebenarnya lebih ke extrovert person ya, Bi. Kalau gue lebih ke introvert sih sebenarnya. Oke Bi, sekarang kita ngebahas masalah orang extrovert dulu deh. Oke, ini kita ngebahas tentang ekstrovert ya. Jadi orang ekstrovert itu dia lebih cenderung lebih suka berinteraksi dan bersosialisasi gitu guys. Kayak misalkan ngumpul-ngumpul sama teman-teman kemana lah gitu. Pokoknya nggak ada hari tanpa nongki-nongki deh. Ya ujung-ujungnya gibah gitu Mai. Introvert gimana Mai? Kalau orang introvert itu sebenarnya bukannya dia tidak suka berkumpul dengan orang banyak ya, cuman dia lebih kayak membatasi dirinya dia sih. Dia berasa lebih nyaman ketika dia berkumpul hanya dalam ruang lingkup tuh, entah itu satu orang atau nggak 2 orang. Oh gitu. Jadi dia memang kurang bisa merasa nyaman ketika dia berkumpul atau ketemu dalam situasi yang memang sangat-sangat ramai. Gitu. Jadi kalau orang misalkan nggak kenal nih ya si orang introvert ini nih, pasti orang mikirnya tuh kita sombong gitu ya, Mai. Benar. Padahal sebenarnya emang dia memang kepribadiannya seperti itu gitu. Iya. Jadi kalau misalkan tidak mengenali banget dengan si orang introvert ini, mungkin memang terkesannya sombong, tapi sekalinya memang udah kenal, rame. Itu pun juga harus dia bisa dulu. lebih heboh dibandingkan orang ekstrovert. Sampai semua terguncang gitu, Mai. Iya, soalnya orang introvert itu banyak yang sering gue temuin gitu, Mai. Kayak gue juga punya saudara dan tetangga-tetangga yang sifatnya introvert juga. Jadi tuh kalau misalkan disapa, hai gitu kan, dia paling cuman udah, gue yang cuman cuma gitu, jadi kagak ada basa-basinya. Padahal sebenarnya tuh dia emang orangnya begitu, tapi orang yang kenal pasti bilangnya, najong, sombong banget ya orang, sok kecakapan, dalam emang sifatnya begitu. Tapi kalau orang ekstrovert itu Mai, pasti orang bilang Kalau orang extrovert itu nggak usah ditegur, dia pasti akan menegur. Duluan sih yang gue tahu. Oh lagi, Karena emang ciri khasnya kayak gitu. iya. Jadi tuh kalau ada siapa aja tuh yang datang tuh gue tegur, hei gitu kan, gitu sampai orangnya siapa ya dalam hati. Makanya sih guys, Gitu. menurut gue kalau lu berkepribadian introvert, lu harus banyak-banyak bergaul sama orang yang ekstrovert. Karena kenapa? Karena itu sebenarnya bisa secara nggak langsung tuh lu bisa merubah orang. Iya yang bisa, iya bisa Secara merubah langsung tuh bisa orangnya. merubah karakter lu dari yang mungkin terlalu introvert banget, Iya. akhirnya bisa jadi kombinasi tuh. Jadi bersyukurlah Introvert orang dan- introvert yang punya teman ekstrovert gitu. Makanya kalau lu merasa diri lu introvert, lu harus bener-bener cari banyak temen yang berkepribadiannya tuh ya ekstrovert sih. Bukan berperbedaan ganda. Oke, yang kedua ini kalau untuk ekstrovert ini dia itu orangnya apa ya? Selalu antusias dan bersemangat, guys. Jadi kalau misalkan lagi hujan, lagi badai gitu ya, dia terus semangat. Iya. Tapi orang ekstrovert itu ya jeleknya itu adalah terkadang dia itu setahu gue kalau orang ekstrovert itu kan dia bilang memang terlalu ekstrovert nih. Terkadang tuh dia terkadang tuh dia tidak bisa menilai dirinya sendiri gitu. Oh loh. gitu, maksudnya gimana? Beda sama orang introvert. Contohnya kayak gini ya, kalau orang introvert itu ketika dia mau bertindak sesuatu hal atau enggak dia mau mengambil suatu keputusan ya buat dirinya sendiri atau enggak buat banyak hal lah, dia pasti akan memberikan dengan sangat gegabah gitu, Mai. enggak, maksudnya dia pasti akan memikirkan detail-detailnya. Iya, orang ekstrovert itu ya memang sih kadang suka gegabah kalau ngambil keputusan, terlalu terburu-buru gitu mah. Iya, kalau suka begitu. Ya udah lanjut. Kan kalau ekstrovert itu kan antusias dan bersemangat. Nah, kalau introvert tuh gimana, Mai? Menurut lo gitu loh.
Orang introvert itu keunggulannya adalah 2,000 years later. 3,000 whoop-whoos later. pendengar yang baik. Dan dia sering banget dimintain pendapat oleh teman-teman. Betul banget. Terus. Ya udah itu aja sih. Iya, jadi kalau misalkan gue lagi ngomong sama Maya ya, yang si introvert itu kadang cuman oh gitu ya, oh ya, iya bener, dan dia ngomong tuh berbusa-busa gitu kan, jadi cuma Tapi bisa. kan gue selalu ngasih saran lo yang baik. Oh iya, dia selalu ngasih solusi. Jadi kalau misalnya gue ada permasalahan begini, minta solusi sama dia. Lu mendingan buka itu aja. Buka apa sih namanya tuh? Via konsultasi melalui online. Konsultasi. Ada masalah dengan kehidupan, keuangan sama dia. Oke. Terus selanjutnya untuk ekstrovert itu, kalau orang ekstrovert itu cenderung orangnya itu spontan dalam bertindak atau sedang berbicara. Bener banget. Kadang kalau misalkan orang pada diem nih, kadang langsung nyeletuk, malah kaget semua. Kayak gitu ya Maya. Jadi tuh orangnya tuh nggak pernah bisa gimana ya? Dibilang basa-basi iya sih, cuman orangnya tuh emang udah dari lahir dari sono udah begitu Maya. Jadi tuh kalau ketemu orang tuh pokoknya tuh rame aja gitu. Maunya menghibur gitu ya dia. Menghibur gitu kan. Gak bisa diem gitu, di mulut gak bisa diem. Ntar kalau orang introvert itu kalau ketemu orang pengennya dia selalu di posisi yang mendengarkan gitu kan. Mendengarkan Nah ini tuh introvert. Jadi tuh introvert dan ekstrovert tuh selalu bertentangan gitu Bertentangan Maya. banget. Tapi bukannya berarti mereka nggak bisa jadi partner yang baik ya guys. Seperti ini nih F dan M. Nah, Nah seperti itu. Nah terus kalau yang selanjutnya nih, kalau ekstrovert ini dia tuh menyukai sesuatu yang popularitas dan senang menjadi pusat perhatian. Kalau menurut gue Kayak kayak gitu gitu juga nggak sih Mai? iyalah lu. Masa sih? Lalu lihat aja foto-foto di IG lu. Jangan lupa di follow. It's Febisa. Iya jadi tuh Extrovert banget kan dia. Iya jadi lebih suka yang lebih popularitas. Tapi bukan berarti gue narsis ya guys. Tapi gue nggak narsis gitu juga sih. Coba kalau introvert gimana Mai? Kalau orang introvert itu sebenarnya tuh kayak gue nih, kendalanya gue tuh paling nggak bisa berkata-kata. Cuman ketika gue disuruh nulis, hasil tulisan gue tuh bisa bagus banget. Tulisan apa Mai? Tulisan cinta ya. Ya begitu. Jadi kalau ekstrovert itu dia lebih suka popularitas dan suka menjadi pusat perhatian seperti itu. Kalau introvert itu kebalikan dari itunya, menciut gitu kan, kayak kura-kura disenggol langsung masuk. Ya main. Oke, kemudian next, jadi ekstrovert itu senang jadi pembicara daripada pendengar. Bener banget. Gue demen ngobrol, jadi dengerin aja. Ya gitu kan Mai, bisa dijelaskan lagi Mai kalau introvert tuh kalau lebih senang mendengarkan gitu, lebih suka ngasih saran gitu kan. Gitu. Jadi kalau di suatu kelompok juga gue suka itu ngobrol gitu. Ngobrol apa yang diobrol juga nggak jelas. Oke, next. Karena di sini kita ngebahasnya sebenarnya sih ekstrovert dan introvert. Ternyata ada lagi di antara kedua introvert Ada dan satu ekstrovert, yaitu ambivert. Ambivert. Iya, Ambivert itu sih lebih kayak gabungan ya antara extrovert sama introvert. Jadi tuh kalau ada yang punya sifatnya seperti ambivert ya namanya Mei, senang bersosialisasi, tapi ada bukan masanya sih, ada namanya juga butuh waktu menyendiri kayak gitu. Oh gitu. Jadi tuh di tengah-tengah kita lah Mei, dia nih ambivert. Jadi dia senang bersosialisasi juga, tapi dia bisa nempatin dirinya Mai buat menyendiri, buat kayak me time gitulah. Maksudnya dia memang karena itu gabungan antara extrovert sama introvert. Jadi Nah, kira-kira kalian itu sifatnya yang mana? Introvert kah, extrovert kah, atau ambivert? Ya kan? Nah, kemudian kalau ambivert itu dia bisa berada dalam lingkungan apapun. Kayak misalkan kan kalau misalkan introvert kayak gue nih, misalkan pindahan kerja. Jadi tuh gue bisa langsung bersosialisasi, bisa langsung beradaptasi. Beradaptasi sama lingkungan itu. Jadi gue ngerasa kayak nggak ada yang beban gitu. Tapi kalau introvert
pas lu masuk butuh waktu sih, butuh waktu panjang. untuk pendekatan Mungkin tunggu 9 purnama dulu baru bisa mendekati Maya. Nah seperti itu. Tapi kalau misalkan punya sifat ambivert itu beruntung banget. Dia bisa menempatkan posisi itu. Maksudnya lingkungan sekitar dia. Kalau misalkan lingkungannya rame, dia lebih rame. Tapi kalau lingkungannya sepi, kayak kuburan, sepi juga dia. Gitu. Jadi dia kayak bunglon dia tuh ya, bisa berubah-berubah ya. Bagus juga itu seperti itu. Next, kalau ambivert itu dia memiliki kepribadian introvert dan extrovert yang benar tadi kita bilangin tadi itu kan. Nah next, dan ambivert itu dia tahu harus menaruh kepercayaan kepada orang lain gitu mah, jadi nggak gegabah. Oh gitu. Maksudnya? Jadi tuh gimana ya? Misalkan gua ambivert nih, ngobrol-ngobrol sama lo nih, jadi gua nggak langsung ngasih percaya gitu, kayak misalkan curhat-curhat segala macam. Oh, jadi tuh dia dia langsung membuka diri iya, gitu kan. gitu dia menempatkan diri dulu. Kalau introvert itu kan kalau misalkan introvert itu sebenarnya kalau introvert kalau misalkan kita kenal lama nih Mai, berarti bukan berarti lu langsung terbuka sama gue kan, tapi lu walaupun kesannya kayak kita udah akrab, cuman belum tentu dia terbuka banget, beda banget sama pribadinya dia bisa cerita dengan orang itu sih. Iya, jadi lebih kalau introvert tuh lebih lama, tapi kalau ambivert itu dia lihat-lihat situasi dulu nih, bukan berarti udah berteman lama dia nggak terbuka, dia pasti terbuka, tapi dia lihat situasinya dulu, ini bisa nggak dipercaya. Nah next, dan si ambivert ini dia komunikator yang baik. Dia ini ambivert ini ya, dia bisa menjadi pembicara juga, bisa jadi pendengar yang baik juga. Jadi tuh dia benar-benar kepribadiannya itu bergabung antara introvert dan extrovert. Kalian ada yang punya temen atau nggak pasangan yang extrovert, introvert atau nggak ambivert, boleh tulis sekali komen di bawah. Iya, kali aja ada kekurangan kita gitu ya. Tapi Maya, gue juga pengen cerita sih di kehidupan nyata gitu kan. Jadi tuh gue punya tetangga, tapi tetangga yang dulu, ntar gue kalau tetangga sekarang dicariin lagi. Jadi tetangga dulu itu dia punya suami seorang introvert dan bininya itu seorang extrovert. Lo sendiri kan, bini itu bawel sepanjang masa, dan kalau laki itu emang jadi mereka makan hati gitu kan. Ketika itu, jadi tuh bininya itu lagi berantem sama tetangganya yang lain gara-gara masalah apa sih, tas gitu ya, dibilang tasnya tas KW nih, padahal sebenarnya asli gitu loh. Dan nggak terima, udah berantem, sampai cakar-cakaran kan. Dan lakinya datang turun kan ke bawah, dikirain mau ngapain kan, ternyata cuma ngomong, ya ampun mah, udah Mah sabar, masuk aja masuk. Nggak bisa gitu dong, gitu kan. Suami cuma bilang, udah, kita beli tas lagi deh yang benar-benar asli. Emang bisa ya asli gitu. Itu lucu sih sebenarnya. Nah itu juga sih sebenarnya berlaku banget buat pasangan nih. Iya, jadi kita jangan ngerasa ini ya Maya, ngerasa gue introvert nih, kayaknya gue harus cari pasangan yang introvert juga. Padahal sebenarnya enggak juga sih Maya. Jadi sebenarnya harusnya lu punya pasangan yang bertolak belakang sama kepribadian lu. Kalau misalkan lu yang introvert, harusnya lu bisa dapetin yang extrovert, yang sama-sama introvert juga. Tapi kalau misalkan memang cocok ya nggak masalah juga ini sama jodoh. Tapi sih nggak ngaruh juga antara dia introvert nih, gue extrovert, cocok nih. Padahal nggak juga. Nggak juga sih. Kalau sama extrovert berguncang tuh dunia. Karena sama-sama rame. Sebenarnya sih nggak ada pengaruh dari itu Maya. Kalau udah hubungannya udah bagus aja. Jadi nggak mesti dia harus introvert dan extrovert gitu kan. Dan kita hari ini cukup sampai sini aja Maya. Udah. Gue nggak tahu lagi soalnya mau ngomong apa. Jadi kalau misalnya introvert kan. Tapi kalau misalkan ada kekurangan kalian bisa komen di bawah ini gitu kan. Kalau misalnya ada kekurangan, namanya juga manusia Maya. Ini namanya juga konten dadakan guys. Oke deh. Udah sekian konten dari kita hari ini. Ada kurangnya, mohon maaf ya guys. Jangan lupa ya komen di sini, jangan lupa di-subscribe juga, dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya agar dapat notifikasi kita setiap hari. Dah.